Yo, balik lagi sama gue di channel Brother Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XRP teman-teman ya. Jadi ini udah hit di 1 April, udah bulan baru ya, kuartal baru, kuartal 2 teman-teman. Dan sekali lagi menjelang besok ya, mengenai tarif dari Donald Trump ya, kita sembari melihat lah ya tahun besok seperti apa. Tapi ya sebenarnya dari kemarin-kemarin itu market udah merah merona, dan hari ini baru adanya rebound tipis-tipis gitu ya, menandakan memang price itu udah price in terhadap news event yang akan ada pada besok tanggal 2 April 2025. Jadi ya let's see besok apakah Donald Trump ya tiba-tiba jadi dovish, atau ya dalam artian mungkin mengurangi tarifnya lah, atau mungkin masih nge-pending lagi lah, atau nge-cancel dan sebagainya. Itu adalah good skenario-nya. Ya orang-orang siap, wah ini bakal dump, bakal crash dan sebagainya, ternyata malah di prank, malah market hijau dulu ya di awal bulan ini ya, bisa aja teman-teman ya. Jadi ya kita lihat juga Bitcoinnya rebound, and ya altcoin rebound lebih lumayan lagi ya, walaupun ya ujung-ujungnya harganya masih di situ-situ aja. Cuman yang kita lihat hari ini masih lebih hijau-hijau, lebih enak dilihat lah, nggak merah terus gitu ya. Kemarin juga udah saya update untuk Bitcoinnya, so kita lihat juga untuk liquidation heatmap ya. Di sini untuk liquidation heatmap yang tebal itu masih di area terdekat ya, ini di 84.900-an, kemudian di 88 sampai 89 itu yang area tebal kalau kita lihat secara weekly saat ini. Dan nggak lupa juga teman-teman, ini sedikit untuk melihat economic calendar sebelum kita lebih menuju ke technical analisanya. Kita lihat untuk this week-nya ya, kemudian sebentar guys ya, Bangkok, Hanoi, kita cek filternya dulu, United States sama ini 3. Oke ya, jadi memang ini ada beberapa news event yang bisa dikatakan cukup penting yang bisa diperhatikan ya, seperti ada Chicago PMI ini tanggal di sini 1 April ya. Di sini 1 Aprilnya ada S&P Global Manufacturing PMI. Ya ini jamnya jam 8.45 sampai jam 9 malam. Kemudian ada ADP ini tanggal 2 April. Ini jam 7.15, dan di setengah 10 nih crude oil inventory. Ya ini ada initial jobless claim juga ya, non manufacturing PMI juga nih tanggal 3 April. Terus terakhir ini tanggal 4 April nih. Ya ada non farm payroll juga teman-teman. Ada Jerome Powell speak juga nih. Ya jadi ini bisa diperhatikan untuk beberapa news event di minggu ini dulu setidaknya. Ya terus kalau tidak salah nanti di tanggal 10 ya, itu ada, sebentar coba kita cek ya, ini CPI teman-teman, ada CPI malah di minggu depannya itu tanggal 10, dan PPI tanggal 11 ya. Jadi bisa di prepare untuk minggu ini dan minggu depan. Kita lihat di Bitcoin dulu ya. So far untuk si Bitcoin kita lihat ya, di sini adanya rebound, dan ini adalah pembahasan terakhir saya untuk Bitcoin ya. Memang kita lihat jelas banget ya, dia di bawah tekanan resisten ini. Bahkan terakhir kali pun ya ini masih rapi banget nih, karena reject walaupun tipis-tipis akhirnya ngelosor. Dan posisi ini adanya chance untuk dia rebound mantul untuk sekedar retest terhadap apa, MA21, SNR sebelumnya, dan juga trendan resisten ini. Jadi ini adalah bad skenario untuk si Bitcoin bisa ya naik cuman sekedar retest aja ya, sebelum dia lanjut turun lagi nih, yang ngisi area 76, 77, 78 ya, sekitar area itu teman-teman. Ini untuk bearish skenario-nya. Tapi kalau misalkan let's say besok nih, oke, Trump malah ngasih good news, wah oke, tarif kayaknya kita nggak jadi dulu deh, udah menemukan kesepakatan begini begitu, good news dong ke market. Ini kan yang ditakutkan sama market kan, malah dia mampu break, akhirnya break ya. Jadi ini yang mungkin kita lihat secara short termnya bisa terjadi untuk bullish skenario-nya. Cuman ya sembari kita menunggu besok, ini udah deket juga ya dengan area resisten. Maka ya kemarin yang waktu merah-merah ini ada yang mungkin manfaatkan cicil beli dan lain sebagainya, ya bisa dilakukan cicil jual lah. Ya kurang lebih seperti itu simpelnya gitu ya. Minimal kalau misalkan ini secara hourly 4 jamnya kemarin juga ada saya update ya teman, ini bisa sekali diperhatikan. Ini adalah area pertama, udah di break. Ini sebelumnya sempat di testing terus reject lagi ya. Di sini ada EMA 21 time frame 4 jam di sekitar 83.500. Kemudian next area itu ada next area supply plus juga area golden ratio nih, dari retracement 0,3 sampai 0,5 di sekitar 84.140 sampai 85.000 dolar teman-teman ya. Jadi ini untuk bentuk antisipasinya kalau nanti dia dibablas cuman sekedar retest aja nih, bikin tail candle doang, kemudian drop lagi di bawah. Nah ini bisa drop lebih bawah lagi. Dan di sini kalau misalkan saya boleh tambahkan juga ya, di sini tuh ini ada area supply, next area supply nih tuh.
Kalau kita extend ke samping gimana? Ya ini previous SNR tuh pada pergerakan Bitcoin sebelumnya. Ya di sekitar 85.000 sampai 85.380 dolar. Jadi ini untuk antisipasinya ya, sekali lagi ini untuk antisipasinya atau ya untuk pantauan lah teman-teman. Ya karena terakhir kemarin ini kan low terakhir pada 29 Maret udah mampu di take out. Tapi bikin tail candle tuh. 1 2 3 4 bikin tail candle teman-teman. Dan akhirnya market start rebound dan ya kita lihat dulu di sini reaksinya gimana. Apakah mampu break atau tidak? Kalau akhirnya dia mampu break dari beberapa area yang tadi saya mention, maka next targetnya di sini 86.800 sampai 87.600-an dolar untuk si Bitcoin secara hourly time frame. Ya, jadi itu untuk si Bitcoinnya. Minimal untuk Bitcoin dominance ya, memang Bitcoin dominance kita lihat ya ini. Secara daily-nya dia closing bikin tail candle ke atas kayak gini dan tadi itu sempat merah ya, sempat drop, makanya altcoin tadi naiknya lebih lumayan dan sekarang baru dia berangsur pulih lagi nih Bitcoin dominance-nya. Jadi ya, let's see teman-teman ya, expect memang dia masih lanjut naik tapi sekedar fake out aja. Apakah memang menyentuh 62,7 sampai 62,8% before adanya rejection atau ya let's see teman-teman ya. Karena ya posisi saat ini dia masih beranjak naik tapi ya balik lagi nih, tapi udah tipis-tipis nih candlesticknya. Ya hopefully kalaupun ada pumping cuman bikin tail candle before dia going down. Dan ya kurang lebih kayak gini juga nih. Memang dia ada naik langsung drop kayak gini tuh. Daily low ini tuh udah mulai terbatas langsung drop kayak gini ya. Dan ya mungkin kita expect kayak gini dulu aja deh, nggak usah kayak gini, ini dulu aja teman-teman. Maka kalau itu yang terjadi ya ekspektasinya terdekat ya dia hit balik ke box merah nih 61,4 sampai 61,8%. Itu dulu aja deh, nggak muluk-muluk sampai 59, 58 gitu. Ini dulu aja teman-teman ya untuk Bitcoin dominance. XRP gimana nih XRP ya? So far XRP di sini masih stay strong ya di range atasnya. Ini mengingatkan saya sama chartnya Solana. Waktu itu kan Solana juga bermain di range atas selama ya, dia sideways lama banget. Dan ya ini juga hal serupa terjadi pada XRP nih, kurang lebih mirip teman-teman. Ya ini adalah tahanan stoknya dia itu di sekitar 1,89 sampai 2 dolar ya, plus itu angka psikologis juga. Dan di sini adanya trendline resistance yang belum mampu di break. Ya, sebelumnya ini sempat lewatin tapi kita bilang ini false break lah, karena kan satu candle lewat, satu candle langsung turun ya, kita bilang false break juga. By the time ini udah beberapa kali kena tes ya, kena reject terus. Dan bahkan nih terakhir kali pada 26 Maret juga menghantarkan dia sampai tes ke support kuatnya lagi nih untuk XRP. Jadi selama belum closing secara daily di bawah area support kuatnya ini kan sempat lewat tapi kan cuman bikin tail candle nih, masih oke teman-teman selama cuman bikin tail candle. Dan ya kita lihat let's see dulu lah, kalau memang besok itu ada sentimen positif ya dari Donald Trump ya, kemudian mungkin ada dari Jerome Powell yang dovish, kemudian juga didukung sama CPI, let's say CPI-nya nggak naik tapi nggak turun gitu, masih steady aja, minimal steady lah, kita nggak ngarepin turun atau naik gitu, stay aja di tengah-tengah. Ya ini bisa membawa market setidaknya rebound dulu. By the time market memang rebound di bulan ini, ya kurang lebih atau minimalnya XRP bisa testing balik lah ke trendline resisten ini. Itu di sekitar range 2,37, 2,4 dolar, sekitar area itulah. Dimana kalau saya tandain juga secara daily-nya di sini ada area supply juga nih tuh teman-teman. Ya di sekitar 2,31 sampai 2,39 dolar lah. Ya kurang lebih seperti itu untuk gambaran XRP. Kalau memang kita mendapatkan good news, maka ya XRP setidaknya dia testing balik lah ke situ. Kemudian kalau secara time frame 4 jamnya gimana? 4 jamnya sendiri ya tadi ini sempat nge-spike ya, tapi walaupun nge-spike-nya belum sampai kenceng gimana gitu ya, dia ketahan aja nih di area resistannya nih. Ini kan ada resisten dong, dia ketahan di 2,18 sampai 2,21 dolar, di sekitar range itu aja udah kena reject lagi walaupun dia belum closing ya secara time frame 4 jamnya, sembari menunggu untuk besok Trump. Nah, kalau kita lihat sekilas sebenarnya di sini ada bullish divergence di time frame 4 jam. Ya tuh. Lower low, di sini malah higher low. Ya, by the time ya memang di sini akhirnya dia bereaksi. Naik nih, mantul. Tapi retest di sini aja posisi sekarang adanya rejection gitu. Jadi perlu sekali diantisipasi kalau memang area ini nggak mampu di reject ya kemungkinan dia balik kandang lagi teman-teman di 2 dolar lagi gitu. Ya jadi itu dulu aja sih ya watchlist untuk XRP, beberapa areanya bisa teman-teman pantau gitu ya. Dan ya kita lihat nih time frame 1 jamnya tuh baru adanya rejection. Dan sekarang mungkin bisa dipantau ya order block ini, terakhir kali adanya reaction strong dari level area itu, ini saya mention di sekitar 2,089 sampai 2,1179 dolar. Itu dulu aja deh ini
teman-teman untuk dari XRP. Ya semoga jangan jebol area ini, kemudian area resisten ini mampu dibablas atau di break gitu teman-teman. Itu dulu sih yang bisa saya sampaikan ya untuk XRP, Bitcoin Dominance dan juga Bitcoinnya. Ya hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali, sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.